Asas yang pertama adalah asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan baik, tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara dilihat dari hal-hal berikut. Negara Indonesia memiliki keanekaragam suku, budaya, dan bangsa, ataupun kelompok etnis sekitar 300-an lebih dialek bahasa. Agama merupakan suatu kepercayaan yang melekat dalam hak yang ada pada setiap warga negara Indonesia. Kebudayaan menjadi suatu ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi di suatu negara, di mana pengetahuan kelompok manusia sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup seorang diri memiliki isi perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang secara kolektif atau berkelompok dapat dipakai oleh para pendukungnya untuk dapat menafsirkan serta mengerti dari lingkungan yang dihadapi dan juga dapat digunakan sebagai tuntunan atau arah petunjuk pada pedoman yang bertindak dalam bentuk kelakuan yang dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup, merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap individu. Selain itu, pada unsur-unsur identitas nasional negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut di atas dapat pula dirumuskan pembagian yang menjadikan menjadi 3 bagian, ialah identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum cirinya yaitu 1. Adanya undang-undang atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur atau ciri khas daripada suatu negara hukum. 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial kultur, dan pendidikan. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak mempengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. Yang ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Yang keempat, adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan. Selain adanya konsep Rechtsstaat, dikenal juga konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon, berlandaskan pada sistem hukum common law serta bersifat yudisial. Istilah rule of law dapat ditinjau dalam 2 arti, yaitu sebagai berikut. 1. Rule of law dalam arti formil dikenal sebagai suatu kekuasaan publik, di mana tersistem serta terorganisasi, di mana ini memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma serta hukum. Unsur-unsur rule of law. 1. Perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, distribution of power. Yang keempat, adanya peradilan administrasi yang mandiri. Selanjutnya, rule of law dalam arti material merupakan ideologis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik, di mana meliputi 1. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Kedua, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan HAM. Ketiga, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dan intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan ada pada di tangan rakyat, maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat.
Yang keempat ada asas kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan di mana saling untuk mengingat akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, serta wilayah yang sangat luas, di mana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab. Asas pembagian kekuasaan dan checks balance. Suatu proses pembagian kekuasaan negara yang bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu yang biasa disebut dengan tria politica, pembagian suatu kekuasaan menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar tindakan sewenang-wenangan dari raja dapat dihindari dari kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin.